Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun. Saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan usher, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah, segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari bagi kita bersama-sama kita memberi suara-suara bagi Dia. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan hasbuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
setiap kita datang kepada Tuhan, hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan. Dia satu-satunya Tuhan yang memulihkan setiap aspek hidup kita. Mari datang kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa menjumpai kembali Bapak Ibu di dalam ibadah kita hari ini. Saya terus mendoakan Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan disertai Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan terus menyertai dan Tuhan melindungi bahkan keluarga, pekerjaan, dan juga pendidikan atau studi daripada teman-teman kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati semua. Mari kita akan siapkan hati kita, dan saya percaya bahwa kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama Engkau memberikan kesempatan sekali lagi untuk kami beribadah Tuhan. Sekalipun lewat online, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau sudah menjamah kami lewat pujian dan penyembahan yang sudah kami nikmati bersama. Engkau sudah memulihkan kami lewat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami rindu bejana hati kami Kau isi dengan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati, biarlah terus firman-Mu akan bertumbuh di dalam hidup setiap kami yang mendengarnya. Bahkan kami juga melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur urapi hamba-Mu, dan biarlah roh hikmat dan wahyu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sharing khotbah saya hari ini saya beri judul Kemurnian Hati. Kemurnian hati. Nah, saudaraku, sering kita mendengar ada satu pernyataan dari banyak orang yang berkata begini. Ada orang yang susah kalau melihat orang senang. Tetapi senang jika melihat orang lain susah. Pernahkah Anda mendengar pernyataan ini? Berkali-kali kita mendengar pernyataan yang seperti dikatakan banyak orang itu. Ada orang yang susah kalau melihat orang senang. Jadi kalau ada orang berhasil, orang diberkati, kita susah. Ada orang yang merasa susah. Tapi juga ada orang yang senang jika melihat orang lain susah. Ya. Jadi ada orang yang susah kalau melihat orang senang, ya, tapi senang jika melihat orang lain susah. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa mendefinisikan enggak? Pernyataan ini kira-kira kesimpulannya itu seperti apa? Kesimpulannya itu orang ini seperti apa? Kesimpulannya sederhana, bahwa orang ini di dalam dirinya, di dalam hatinya ada iri hati. Ada iri hati atau hatinya tidak bersih di hadapan Tuhan, tidak murni. Nah, ketika kita menjumpai orang-orang yang seperti ini, maka kita dengan mudah bisa mengatakan bahwa ada iri hati, ada ketidakmurnian di dalam hatinya. Nah, ini awasan buat setiap kita semua, bahwa Tuhan berkata lewat firman-Nya, salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita bersih, maka kita harus menjaga hati kita. Jadi saya berharap kita semua tidak ada orang yang susah kalau melihat orang senang, tapi senang, sebaliknya senang kalau melihat orang yang lain susah. Saya rasa tidak ada. Kita ini orang-orang yang semestinya tidak boleh begitu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang susah kalau melihat orang senang, dan senang jika melihat orang lain susah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurnian hati itu menjadi sebuah pergumulan kita dalam perjalanan hidup kita setiap waktu. Karena ada banyak hal yang bisa menggoda hati kita. Ada banyak hal yang bisa memancing hati kita. Ada banyak hal yang bisa membuat hati kita bisa berubah, karena semua yang kita hadapi bisa mengarah ke sana. Tetapi satu hal dari firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita disuruh menjaga hati. Jadi menjaga hati itu bukan tugasnya Tuhan, tapi menjaga hati itu adalah tugas kita. Nah, saudaraku, Tuhan selalu memberikan ruang untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, selalu ada ruang yang diizinkan Tuhan, atau Tuhan memberikan sebuah ruang di dalam hidup kita untuk membentuk dan memurnikan hati kita.
Nah, di dalam segala situasi dalam kehidupan kita, kita perlu sadari bahwa manusia tidak akan pernah tahu keburukan atau sikap hati yang salah yang ada dalam dirinya sampai terjadi kejadian di mana orang itu direndahkan, lalu kemudian orang itu dikhianati, orang itu terdesak, orang itu tidak diperhitungkan atau dianggap remeh. Jadi kita ini nggak pernah tahu, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dan menyadari bahwa ada keburukan atau kelemahan ya, secara spesifik di dalam diri kita atau sikap yang salah di dalam hidup kita. Karena kecenderungan kita selalu merasa benar di situ. Ya, selalu kita merasa benar. Sampai kejadian di mana kita direndahkan, kita dikhianati, kita terdesak, dan kita tidak diperhitungkan. Nah, ketika itu terjadi, apa kira-kira respon kita? Nah, ketika kita berespon terhadap semua itu, kita baru tahu nanti kita seperti apa. Itu bicara soal hati kita. Saya ulangi lagi supaya Anda menangkap ini. Jadi saudaraku, tidak pernah ada orang yang tahu dengan cepat tentang keburukan, sikap hati yang salah yang dimiliki dalam diri orang itu, sampai terjadi sebuah kejadian di mana orang itu direndahkan, orang itu dikhianati, orang itu terdesak, orang itu tidak diperhitungkan atau dianggap remeh. Nah, ketika semua itu terjadi, respon orang itu seperti apa? Nah, ketika dia berespon, disitulah akan muncul, ya, akan tahu siapa orang itu yang sesungguhnya, keadaan hatinya seperti apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita seperti itu. Ya saudaraku, jujur kita tidak ada manusia yang sempurna. Dan kadang-kadang kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu membuat respon kita, itu membawa respon kita, akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang ada di hati kita. Dari respon itu, kita tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita tahu siapa kita yang sesungguhnya. Bagaimana sikap hati kita yang sesungguhnya. Apakah murni atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan hal ini juga membawa kita harus berpikir. Dan mungkin juga jangan terburu-buru untuk menghakimi orang lain. Walaupun orang lain itu berbuat salah kepada kita, walaupun orang itu menfitnah kepada kita, tetapi kita harus berpikir dan jangan terburu-buru untuk menghakimi orang lain. Saya mau katakan begini, saudara, sedikit tegas. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan terus membangun kehidupan kita untuk semakin dimurnikan lewat orang-orang di sekitar kita juga. Jadi Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita mungkin menganggap kita remeh, lalu kemudian merendahkan kita, bahkan mengkhianati kita, kemudian membuat kita tidak diperhitungkan dan sebagainya. Di situ ujian kemurnian hati kita itu betul-betul diuji. Kemurnian hati kita betul-betul diuji. Sampai kemudian kita bisa tunjukkan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa jangan pernah terburu-buru untuk menghakimi orang lain. Dan juga jangan pernah terburu-buru untuk selalu menyalahkan keadaan juga. Seringkali Tuhan izinkan itu. Dan tidak mungkin Tuhan salah menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk membentuk hidup kita. Di sana juga kemurnian hati kita itu terus harus ada. Nah, kita akan membaca satu ayat di dalam Amsal 16 ayat yang kedua dan yang ketiga, dua ayat. Amsal 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut pandangan sendiri, jalannya itu selalu bersih, benar, baik, dan sebagainya.
Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ingat ya, Tuhan yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi lagi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Jadi artinya kalau dalam bahasa sederhananya, pokoknya kita selalu merasa di posisi yang baik, benar, ya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan sekali lagi menguji hati kita. Cara Tuhan menguji lewat banyak cara, saudaraku. Oleh sebab itu salah satunya, ya bisa melalui teman-teman orang terdekat di sekitar kita, lewat keadaan dan sebagainya. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara? Tidak pernah salah. Itu dipakai Tuhan untuk menguji hati kita juga. Jadi sekali lagi saya akan baca, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kebenaran tersebut memberikan hikmat dan pengertian kepada kita bahwa Tuhan itu menguji hati. Tuhan itu menguji hati. Dan ketika Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana atas kita. Tidak ada yang salah dengan teman-teman kita. Tidak ada yang salah dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tidak ada yang salah. Itu diizinkan Tuhan, ya, untuk menguji hati kita. Dan Tuhan selalu memiliki rencana di atas semuanya itu. Amin, saudara. Tuhan memiliki rencana di atas semuanya itu. Nah, saudaraku, Tuhan menguji hati melalui situasi yang terjadi dan juga melalui orang-orang di sekitar kita untuk mengukur sikap dan kemurnian hati kita yang sebenarnya. Jadi hari ini saya akan mengajak saudara memiliki perspektif yang berbeda. Supaya Anda tahu bahwa tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi bagaimana setiap itu diizinkan Tuhan terjadi. Maka sadari bahwa Tuhan sedang menguji. Kita sedang diuji lewat semuanya itu. Dan ada rencana di balik semua itu yang Tuhan kerjakan. Yaitu supaya kita tahu dan kita mengerti tentang kemurnian hati kita. Kemurnian hati kita. Nah, saudaraku, saya akan memberikan satu contoh di Alkitab. Saul. Ketika Saul sedang dalam kondisi keadaan yang terjepit pada waktu itu, tentara Filistin mau menyerang dan dia harus menunggu Nabi Samuel. Lama sekali Nabi Samuel tidak datang-datang, sedangkan orang Filistin sudah mulai menyerang. Nah, ketika Saul berpikir Samuel tidak datang dan tidak datang-datang, Saul memutuskan mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya itu tugas Nabi Samuel. Akibat Saul melanggar itu, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Karena Saul tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan kebenaran Tuhan bahwa yang bertugas untuk mempersembahkan korban itu seorang imam, bukan seorang raja. Nah, di sini kita melihat dan menemukan respon Saul salah. Dan bahkan respon Saul yang salah ini berlanjut. Kalau Anda lihat berikutnya, saat Daud dipuji oleh rakyat Israel karena mengalahkan berlaksa-laksa. Sambil menari bangsa Israel memuji Daud. Lalu Saul hanya beribu-ribu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Marahlah Saul. Dan kemudian dia benci dan hatinya menjadi sebal kepada Daud. Nah, kita melihat situasi waktu itu menguji hatinya Saul. Dan ketika semua itu terjadi, kita melihat responnya Saul. Dan ternyata Saul itu tidak memiliki hati yang murni lagi, saudaraku. Nah, seringkali ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan tujuannya untuk menguji hati kita. Untuk menguji hati kita. Apapun bisa terjadi. Bahkan ketika mungkin juga kita kehilangan jabatan kita. Atau mungkin kita sedang diuji dengan ekonomi kita. Jadi kemurnian hati kita dengan Tuhan itu terus harus dipertahankan. Dan kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan bagikan pada saat kesempatan ini. Nah, contoh yang kedua adalah Daud. Kita lihat ketika Daud
memiliki kesempatan untuk membunuh dan membalas Saul pada waktu itu. Si Saul sedang tertidur dan kemudian Daud punya kesempatan untuk membunuhnya. Dan pada saat itu orang terdekatnya Daud sudah mulai membujuk, ini kesempatan. Kalau tidak engkau bunuh Saul, kamu akan dibunuh Saul. Tapi kita lihat respon Daud. Daud tahu bahwa perintah Tuhan, firman Tuhan itu mengatakan tidak boleh untuk membunuh atau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saul itu masih diurapi Tuhan pada waktu itu. Dan Daud tidak mau lakukan itu. Walaupun dibujuk oleh orang terdekatnya, dia nggak mau. Artinya apa? Daud menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Daud murni hatinya. Sekalipun ada kesempatan, ada godaan untuk melakukan hal yang buruk, yaitu membunuh Saul. Tetapi Daud tidak mau. Daud menjaga hatinya benar. Nah, Daud tetap memiliki integritas yang benar terhadap firman Tuhan. Ya, saya ulangi, Daud tetap memiliki integritas yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, di sini kita menemukan respon Daud. Respon Daud yang benar, kemurnian hati yang terjaga di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita melihat, apakah berarti Daud itu ditinggalkan Tuhan ketika dia mengalami itu? Tidak. Tuhan justru izinkan itu semua untuk menguji hatinya. Tuhan menguji hati. Dan Daud itu betul-betul menjaga kemurnian hati. Nah, dari sini saya temukan satu kebenaran seperti ini, saudaraku. Kemurnian hati itu adalah atmosfer atau suasana di mana Tuhan dapat terlihat dan dapat dialami. Jadi saya ulangi lagi. Kemurnian hati itu adalah atmosfer, suasana di mana Tuhan dapat terlihat dan dapat dialami. Jadi kalau hati kita murni, itu kita seperti menciptakan sebuah suasana, atmosfer di mana Tuhan itu dapat terlihat oleh kita. Daud walaupun pada posisi kesempatan dibujuk seperti itu, ini kesempatan yang baik untuk bunuh membalas Saul. Dia tidak lakukan karena dia bisa menjaga hatinya murni. Di dalam hatinya tercipta atmosfer, suasana di mana dia bisa melihat Tuhan di situ. Sekalipun godaannya banyak, tapi dia bisa melihat Tuhan di situ. Tuhan berkata ini tidak boleh. Dan Tuhan bisa terlihat dan dialami. Bahkan berkat, kuasa, mujizat, perkenanannya itu ada di situ. Nah, saudaraku, bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan bisa melihat Tuhan. Amin. Ya. Kita melihat bahwa kemurnian hati itu adalah atmosfer, suasana di mana seseorang itu dapat melihat Tuhan dan dapat mengalami Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang betul-betul tidak mengenakkan, situasi yang betul-betul sangat tidak mendukung, tapi dia bisa melihat Tuhan di situasi yang paling buruk pun. Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa mengalami Tuhan. Karena hati yang murni itu seperti atmosfer, suasana yang membawa seseorang bisa melihat Tuhan. Tuhan dapat terlihat dengan jelas dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Perhatikan itu, saudara. Saya ulangi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat, dialah. Jadi orang yang murni hati dan bersih tangan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, itu sebabnya Daud mengalami hal ini, saudaraku. Hatinya murni. Beda dengan Saul, ya. Hati Daud murni. Dia bisa melihat Tuhan. Hati yang murni itu seperti atmosfer, suasana yang membawa seseorang itu bisa bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan disitulah luar biasanya hati yang murni itu, saudaraku.
dan bisa tetap hidupnya benar. Dan hati yang murni akan menjadi tempat yang ideal untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita murni, maka itu tempat yang ideal bagi Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus akan bekerja terus di dalam hidup kita, menuntun kita, memberikan kekuatan, menolong kita, bahkan menghantarkan kita untuk tetap bisa mendekat kepada Tuhan sekalipun di situasi yang sulit. Jadi ketika hati kita murni, itu akan menjadi tempat yang ideal untuk Roh Kudus bekerja. Nah, saudaraku, memiliki hati yang bersih dan murni itu merupakan keputusan kita. Merupakan keputusan kita, di mana kita selalu mengizinkan kuasa firman Tuhan bekerja atas setiap kita. Jadi saya ulangi, memiliki hati yang bersih dan murni adalah merupakan keputusan kita, di mana selalu kita mengizinkan kuasa firman Tuhan bekerja atas setiap kita, setiap waktu. Itu keputusan kita. Jadi jangan berkata begini, Tuhan, murnikan hatiku. Tuhan mau murnikan hati kita. Lewat apa yang Tuhan mau, caranya untuk memurnikan kita. Tapi keputusan untuk benar-benar mau, dan kita mau berkata, ya aku mau dimurnikan, itu dari kita sendiri. Jangan hanya cuma rindu saja, tapi kita harus membuat keputusan untuk betul-betul mau dimurnikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya satu ilustrasi yang cukup sederhana begini. Satu kali di kamar saya, itu ada semut. Ada serangga yang begitu banyak, semut yang begitu banyak di kamar saya tiba-tiba. Lalu saya basmi dengan baygon. Dan ketika saya basmi dengan baygon, hari itu semutnya mati, hari itu serangganya mati. Besok lagi datang serangga dan semut lagi. Saya basmi lagi dengan baygon, mati juga serangga dan semut itu. Lalu kemudian 3 hari, 4 hari lagi datang lagi, saudaraku. Lalu saya basmi lagi, dan kemudian mati lagi juga, saudaraku. Tapi terus muncul. Nah, lalu saya mulai berpikir, caranya gimana ya supaya bisa membasmi mereka dan tidak akan pernah datang lagi. Caranya sederhana ternyata. Saya harus rajin membersihkan kamar saya setiap hari, betul enggak? Amin. Ya. Harus rajin membersihkan kamar saya setiap hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rajin membersihkan setiap hari. Itu keputusan yang harus saya buat. Amin. Ya. Kalau mau supaya kecoa, serangga, semut tidak datang setiap hari, setiap waktu, saya harus rajin bersihkan setiap waktu. Sama. Bagaimana supaya hati kita tetap bersih dan murni, tidak diracuni oleh hal-hal yang lain? Maka keputusan kita adalah harus setiap hari kita rajin membersihkannya. Amin. Nah, caranya yaitu dengan firman Tuhan. Kita rajin menghidupi firman Tuhan dan kita mengizinkan kuasa firman Tuhan bekerja atas setiap hidup kita setiap hari. Jadi jangan berpikir begini, Pak, saya akan ibadah seminggu sekali, dapat firman Tuhan, nanti membersihkan saya. Lalu setiap hari tidak pernah kita disiplin membersihkan hari kita dan tidak pernah membaca Alkitab lagi, maka hati kita akan bisa jadi kotor lagi. Ada banyak hal yang bisa membuat hati kita ini bisa kotor lagi, tidak bersih, tidak murni lagi. Amin. Ya. Itu sebabnya harus rajin, seperti kamar saya tadi. Saya punya baygon yang paling bagus. Bahkan saya tanya kalau beli ke supermarket, baygon yang paling ampuh itu apa? Ya. Saya tunjukin yang jenis ini, yang jenis ini, yang jenis ini. Saudara, sampai saya pakai macam jenisnya, tetap aja, saudaraku. Ya, dibersihin, hari itu mati. Berapa hari kemudian muncul lagi serangga itu, kecoa dan semut. Dan ternyata caranya sederhana. Saya harus memutuskan setiap hari membersihkan kamar saya. Itu gambarannya. Hati kita supaya tetap terjaga murni, itu harus setiap hari kita membersihkannya. Dan itu perlu disiplin yang sangat tinggi. Makanya pemazmur itu merenungkan firman Tuhan itu menjadi bagian makanan kehidupannya. Daud itu setiap waktu. Karena itu untuk membersihkan hatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi segala keadaan yang ada, coba lihatlah respon di dalam pikiran dan hati kita.
Coba lihat aja, kita mau jujur ya, mau lihat aja. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, coba ketika keadaan itu terjadi yang Anda tidak suka, semua terjadi. Coba sekarang kita lihat, respon di dalam pikiran dan hati kita seperti apa. Ingat, emas yang baik itu adalah emas yang dimurnikan. Ya, emas yang baik itu adalah emas yang telah dimurnikan. Itu emas yang baik, yang kualitasnya tinggi. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak dimurnikan. Hidup kita ini selalu dimurnikan lewat kejadian-kejadian yang ada yang Tuhan izinkan. Memurnikan hati kita. Supaya kita pastikan bahwa hati kita tetap murni. Hati kita tetap bersih. Nah, pemurnian di dalam kehidupan kita tidak hanya sekali, dengar ini. Tetapi Tuhan akan terus memurnikan kehidupan kita. Tidak hanya sekali, saudaraku. Tidak hanya sekali. Dan itu terus Tuhan akan mengizinkan selama kita masih bernafas di atas muka bumi ini. Tuhan izinkan pemurnian-pemurnian itu terus ada dalam hidup kita. Lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin dewasa. Jadi kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Dan tidak mudah untuk mundur dengan Tuhan, dari Tuhan. Tidak pernah merasa, ya sudahlah aku tidak Tuhan-Tuhanan, tidak begitu. Justru ini memurnikan hati kita. Karena Tuhan ingin kita sampai ketika nanti Tuhan memanggil kita. Kita didapati menjadi umatnya yang tak bercacat celah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan pemurnian itu terus akan terjadi di dalam hidup kita. Nah saudaraku, hati yang murni akan membawa kita memiliki kemampuan dan kepekaan terhadap hati dan pikiran Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini kok enggak peka ya terhadap Tuhan. Kenapa ya? Salah satu jawaban saya sederhana. Kalau hati kita ini murni, maka hati kita ini akan membawa kita memiliki kemampuan, kepekaan terhadap hati dan pikiran Tuhan. Kalau hati kita murni, sehingga kita mampu melihat visi dan masa depan kita. Hanya orang yang memiliki hati yang murni yang bisa melihat visi dan masa depannya. Kalau hati kita ini campur aduk, ya seperti butek lah istilahnya, begitu orang Jawa bilang, kotor, busam begitu, tidak akan pernah bisa melihat masa depan. Tapi kalau hati kita ini bersih, ya, hati kita murni, kita akan bisa melihat visi dan masa depan kita. Amin, ya. Kita akan bisa melihat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa hari-hari ini kita tetap menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan. Kalau Anda memiliki hati yang murni, Anda sedang menciptakan atmosfer suasana di mana Anda bisa melihat Tuhan. Tuhan terlihat di dalam hidup saudara. Walaupun situasinya tidak mendukung, Anda bisa mengalami juga Tuhan. Dan bahkan hati yang murni itu tempat yang sangat ideal untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Nah, coba kita buka Ibrani 10 ayat yang ke-22 berkata demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang murni, dan keyakinan iman yang teguh. Jadi ada dua hal. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, ya, hati yang murni, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita, mari ketika kita datang kepada Tuhan dan menghadap Allah, mari kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang murni, dan keyakinan iman yang teguh, percaya yang teguh, dan hati yang murni. Saudaraku, ketika Anda memiliki ini, ingat bahwa firman Tuhan menjamin Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat terlihat dari kehidupan orang-orang yang memiliki hati yang murni. Tuhan itu akan dapat dirasakan, bahkan Tuhan itu akan nampak dalam kehidupan orang-orang yang memiliki hati yang murni. Nah, saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan siang ini akan memberkati saudara sekalian. Mari kita jaga hati kita. Menjaga hati itu bukan tugasnya Tuhan, tapi tugas kita semua. Mari kita menjaga hati kita. Pastikan bahwa hati kita itu
murni. Dengan demikian, maka itu ada satu atmosfer di mana kita bisa melihat Tuhan di situ. Tuhan nampak. Tuhan nampak. Sekalipun kita berada di posisi yang tidak mudah, tapi kita bisa melihat Tuhan. Dan kita bisa ngalami Tuhan. Dan bahkan itu menjadi tempat yang ideal bagi Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Nah, saya berdoa biarlah semakin Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam hati Anda sekalian. Karena Anda memiliki hati yang murni. Semakin Roh Kudus bekerja memakai Anda semakin luar biasa, memberkati Anda, menuntun, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mujizat, dan semuanya Tuhan kerjakan ketika Anda memiliki hati yang murni di hadapannya. Mari kita jaga terus setiap hari, apapun keadaannya, dan jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang juga di sekitar kita. Tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang di sekitar kita. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan sedang bekerja untuk menguji hati setiap kita. Dan saya berharap kita memiliki hati yang sama seperti hati Daud, yang berespon dengan benar, menjaga kemurnian hati, sehingga dia bisa tetap melihat Tuhan. Tuhan tetap nampak dalam kehidupannya, sekalipun di tengah-tengah godaan yang luar biasa, yang membawa dia bisa jatuh. Tetapi pada waktu itu hatinya tetap dia jaga sehingga dia tidak terpengaruh dari bujukan banyak orang. Dan itu yang membuat dia tetap bisa lihat Tuhan di situ. Dan dia percaya, dia komitmen, dia hidup konsisten dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang kemurnian hati. Tuhan, kami berdoa, biarkan Tuhan untuk menjaga hati kami terus-menerus setiap waktu dengan firman-Mu. Dan kami menjadi orang yang rajin membaca firman-Mu setiap waktu. Kami menjadi orang yang tekun setiap hari menghidupi firman-Mu, supaya firman-Mu itu membersihkan hati kami. Hati kami tetap murni di hadapan-Mu. Dan ketika hati kami murni, kami tahu Tuhan di dalam keadaan apapun, kami bisa melihat Tuhan. Tuhan nampak dan bahkan kami ngalami Tuhan. Dan ketika hati kami murni Tuhan, itu menjadi tempat yang ideal bagi Roh-Mu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kemurnian hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga hari ini mau datang bersekutu dengan tubuh dan darahnya, juga dengan kemurnian hati kita. Kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang Anda dan saya hadapi hari ini, kesulitan-kesulitan apapun, penyakit sakit apapun, mari kita datang dengan kemurnian hati. Tuhan mengasihi kita. Mari kita minta supaya Tuhan menguduskan hati kita. Tuhan menyucikan hati kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Kau lakukan, Kau kerjakan di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu murni, kasih-Mu sempurna. Tuhan, kami mau berdoa, jamah hidup kami, tahirkan hidup kami Tuhan. Hari ini sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, biarkan Engkau layakkan kami, supaya ketika kami mengambil roti dan anggur, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan memberkati kami. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau menjamak hidup kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sekali lagi pejamkan mata kita. Kita berdoa, masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Aku hidup di zaman yang memang tidak mudah, tapi aku tetap mengasihi Engkau. Pengorbananmu lebih dari segala-galanya. Aku mengasihi Engkau dengan kemurnian hatiku, hati yang tulus, dan aku percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, darahnya sudah tercurah bagi kita. Dia melayakkan kita. Dia menyucikan dengan kuasa darahnya. Mari jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Buat keputusan setiap hari supaya tetap hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Sebab oleh kuasa darahnya kita setiap waktu diberikan keberanian untuk datang dan mendekat kepada Dia. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita bisa menyembah Dia, mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita akan angkat kedua belah tangan. Tengadahkan kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan menolong. Yang memiliki iman yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kasih mereka kepadamu Tuhan semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan bahwa mereka juga mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Sehingga setiap umat-Mu boleh hidup dengan kekuatan yang datang daripadamu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan yang datang daripadamu. Tuhan, Kau hadir dalam hidup mereka. Dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan lewat ibadah hari ini. Dan saya terus berdoa Bapak Ibu bertumbuh di dalam Dia dan terus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar berita, baik berita Injil keselamatan hari ini, dan kau merasa ini sebuah kesempatan yang baik untuk aku membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti doa saya hari ini sambil engkau mengangkat tangan kananmu dan tangan kiri kau letakkan di dadamu, dan saya akan berdoa menuntun dan menirukan saya berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini aku datang kepadamu. Biarlah engkau menyucikan pelanggaran dan dosaku. Aku membutuhkan engkau. Ampuni Tuhan semua kesalahanku. Basuh aku dengan darah-Mu. Dan kesempatan ini aku membuka hati. Aku mengundang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Mulai saat ini sampai seterusnya. Dan hidupku aku serahkan kepadamu. Untuk engkau pimpin menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku. Aku undang engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami ingin membantu Bapak Ibu untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, dan Anda bisa menghubungi kami sekiranya ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin Anda tanyakan, dan untuk bisa bertumbuh bersama-sama, kami siap mendampingi dan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang manis, hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau menyembuhkan mereka. Sakit apapun itu, bahkan sakit COVID-19, Tuhan menyembuhkan dengan total. Di dalam nama Yesus, kami percaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuat mereka berhasil. Pertolongan-Mu nyata atas mereka. Di dalam nama Yesus, bahwa mujizat demi mujizat akan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami. Terus kami mendoakan Tuhan, di masa pandemi ini, Engkau bekerja, Engkau menolong bangsa ini. Karena kami tahu bahwa bangsa ini ada di hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengelola, kemampuan untuk mengelola semua yang ada. Bahkan untuk membawa bangsa ini keluar dari masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan, berkati mereka semua. Tenaga medis yang ada juga Tuhan memberkati dengan kesehatan. Keluarga mereka juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Terima berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, dan umat kepunyaan Allah, biarlah kiranya ketika Engkau menyelesaikan ibadah ini, Engkau akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Berkat yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun. Saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan usher, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah, segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.